Let us listen to the theme for this year, the celebration of the Feast of St. Anne in the year of the Lord 2024. The theme is both a prayer and an invitation. Widen, enlarge the space of your tent. Widen, enlarge the space of your tent. Enlarge the space of your tent. Un கூடாரங்களை அகலமாக்குங்கள். Un கூடாரங்களை அகலமாக்குங்கள். Un கூடாரங்களை அகலமாக்குங்கள். Luaskan ruang kemahmu. Luaskan ruang kemahmu. Luaskan ruang kemahmu. 我们的主题是拓展你张曼的空间，拓展你张曼的空间，拓展你张曼的空间。Well, we are gathered here to celebrate with St. Anne, to worship, thank, and praise God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, for 7 reasons. The first, for enlarging the space of our tent here in the shrine of St. Anne since 1833. For 191 years, the tent has grown bigger and bigger. Number 2, for an enlarged tent where we celebrate both the gift of diversity and the gift of harmony together as one gift. Number 3, where we celebrate human fraternity in Malaysia and beyond Malaysia at its best. Number 4, an enlarged tent where we celebrate and include the value of women, empower family life, and receive the precious gift of healthy children, and let our children grow in the life of God. An enlarged tent where miracles of pro-conception and finding our God-given spouse and partner in marriage and pro-family life, miracles about pro-family life are happening daily. Number 5, an enlarged tent where we share our common mission towards a synodal church with all our God-given talents, gifts, and charisms of clergy, of religious men and women, and of the lay faithful, both young and old. Number 6, an enlarged tent where we listen to the cry of Mother Earth, the cry of the poor, the cry of prisoners, and respond as the Holy Spirit leads us. Number 6, an enlarged tent where pastoral care for the elderly and the sick are part of our identity and our mission.
Finally, an enlarged tent that receives pilgrims of all nationalities, all religions, all races, cultures, and languages, and sends you home as pilgrims of hope. What an enlarged tent! What a pure gift from God! What a blessing! All because of your motherly and grandmotherly care for us, your children and grandchildren, dearest Saint Anne. Indeed, we are blessed to be your children and to be your grandchildren in Mary and Jesus, your daughter and grandson. Amen. 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 Luaskan ruang kemamu. Itu ada satu panggilan dan juga satu doa. Selamat petang, sahabat, anak-anak dan cucu cicit Santa Ana yang terkasih. Selamat datang ke Pesta Santa Ana, satu pribadi yang diraihkan sebagai seorang nenek, seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita pada masa hidupnya dan juga pada masa kini. Alkitab tidak menceritakan apa-apa mengenai Santa Ana, tetapi gambaran hidupnya terletak pada gelarannya, yaitu seorang nenek, ibu, istri dan wanita dalam tradisi Katolik. Melihat, mendengar dan memohon keinginan hati dan keperluan mereka melalui Santa Ana, kita melihat sekilas gambaran mengenai kehidupan Santa Ana. Dia tekun dalam doa dan harapannya kepada Tuhan. Dia sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan dalam kesabaran dan pengharapan Santa Ana, dia rela mengkorbankan masa, tenaga dan mungkin reputasinya sendiri sehingga Tuhan menjawab doanya. Di sekeliling kita pada masa ini adalah para penziarah yang telah mengkorbankan sesuatu untuk berada di tempat ini, untuk bersama dan meminta pertolongan dari nenek Santa Ana. Apa yang dilakukan oleh Santa Ana pada masa hidupnya juga disebut dalam pembacaan pertama dari bacaan Nabi Yesaya, yaitu mengenai puasa dan pengorbanan sejati. Dan puasa dan pengorbanan sejati adalah apapun jenis pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk berada di tempat ini. Pengorbanan itu mungkin meninggalkan mereka yang tersayang di rumah buat sementara. Mungkin juga pengorbanan masa dan tenaga untuk melayani sesama yang hadir di sini. Mungkin juga pengorbanan dari segi kewangan untuk merantau jauh dari rumah ke tempat ini. Mungkin juga pengorbanan
dari segi keselesaan diri, kepentingan diri, dan sebagainya. Apapun yang telah kamu persembahkan dan korbankan, saya berdoa agar para penziarah Rumah Suci Santa Ana selalu setia dan berani mengambil jalan pengkorbanan sejati. Mereka yang menghayati dan menghidupi pengkorbanan sejati seperti yang disebut dalam bacaan pertama akan membuat terangnya terbit di dalam gelap dan kekalamannya seperti tengah hari. Ini mengingatkan kita tentang tema Pesta Santa Ana pada tahun lalu, yaitu garam di bumi dan terang di dunia. Salt of the earth and light of the world. Mereka yang datang pada tahun lalu, 1 tahun dulu, adalah garam dan terang yang mengkabarkan serta mengkongsikan kebaikan Tuhan dimanapun mereka pergi selepas itu. Sudah pun menghidupi tema Pesta Ana pada tahun ini dan hari ini, yaitu meluaskan ruang kemahmu. Tema yang diambil dari pembacaan kedua, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Bila kamu menjadi garam, garam yang memberi rasa kepada makanan dan lebih kepada kehidupan, dan terang yang menjadi cahaya dalam perjalanan dan menghalau kegelapan hidup. Kamu menarik orang untuk datang, berteduh dan tinggal di kemahmu. Kalau kamu mengkecilkan ruang kemah atau menolak untuk meluaskan kemahmu, kamu akan mendapati diri menjadi sunyi dan sendirian. Tempat suci Santa Ana ini telah membangun kemahnya sejak tahun 1833, 190 tahun dulu, dan membukanya serta mengalu-alukan anak-anak dan cucu-cucunya yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, agama, bangsa, umur, dan sebagainya, tanpa meminggirkan sesiapa pun. Tempat ini merupakan sebuah bukti dan juga suatu saksi bagi kemah yang ruangnya semakin meluas. Kemah ini menjadi bertambah besar dan luas melalui pertolongan Santa Ana yang membantu terutama orang muda kita, lelaki dan perempuan, untuk bertemu dengan pasangan mereka. Dalam kata lain, tempat ini memupuk panggilan kepada perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang kita percaya adalah sebahagian besar daripada rencana Tuhan bagi dunia ini. Di tempat ini juga kita diberitahu dan mendengar bahawa ramai penziarah yang telah ditolong oleh Santa Ana untuk mendapatkan cahaya mata atau zuriat, or to have more babies, more children. Maka sesebuah keluarga menjadi bertambah besar. Kita amat bersyukur untuk hal ini, kerana tanpa keluarga
Dan jika bukan kerana keluarga, anda semua juga tidak berada di sini. Kita yang hadir di sini juga adalah saksi dan membawa sebuah kesaksian bahawa kemah suci Santa Ana semakin luas dan berkembang. Dengan itu, saudara dan saudari, saya juga mau membawa kamu untuk mengingat, berdoa dan menghargai anugerah kewanitaan dan keibuan setiap wanita, setiap ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di sekitar kamu. Pengorbanan yang kamu tunjukkan untuk meluaskan kemah dalam keluargamu sendiri melalui anugerah cahaya mata, anak-anak dan cucu cicit adalah salah satu lagi contoh pengorbanan sejati yang kita maksudkan hari ini. Oleh itu, berdoalah dengan saya, dengan Santa Ana, agar kamu semua terus tabah, berani dan ikhlas membentuk keluarga yang akhirnya boleh menjadi terang dan garam di dunia ini. Di bawah kemah Santa Ana ini, di mana kita membuka ruang bagi semua orang, tidak kira bangsa, asal, bahasa, muda atau tua, kaya atau miskin. Semoga kita terus merayakan kepelbagaian sebagai anugerah Tuhan, serta merayakan keharmonian dalam kepelbagaian. Dan percayalah, itu semua hanya akan berlaku jika kita terus berdoa dengan semangat puasa seperti Santa Ana, dengan semangat pengorbanan sejati seperti Santa Ana. Amin. Amin. Amin.